sekarang itu coba kita lihat pernyataan dari orang-orang yang hidup di zamannya cucu Nabi. Cucu Nabi ini seperti apa orangnya. Nah, kita bisa melihat ucapan-ucapan dari orang-orang yang hidup di zaman itu. Ada ucapannya baik, ada ucapannya buruk. Ya, kita lihat yang baik kan, atau kita lihat apa adanya lah, bukan kita lihat yang baik ya. Jadi ada ucapan dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi dia berkata, Imam Hasan alaihi salam dan Imam Husain alaihi salam serta Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, kata dia bilang apa? Mereka telah mengumpulkan ilmu semua orang dalam diri mereka, dan mereka telah meraih kebaikan dan hikmah. Jadi di mata Khalifah Utsman ini, cucu Nabi ini adalah cucu istimewa, adalah manusia istimewa. Orang berilmu apa enggak? Iya. Berarti orang pintar. Jadi ini dilihat di buku Al-Qishal halaman 136. Kalau sebelumnya kita tahu bahwasanya cucu Nabi itu menjadi pemuka-pemuda surga. Masuk akal nggak? Cocok nggak dengan ini tadi, pernyataan tadi? Iya. Bahwasanya cucu Nabi itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Cucunya Nabi Muhammad memiliki ilmu yang sangat tinggi, lalu yang sangat dermawan dan mempraktikkannya. Jadi ilmu yang diketahui sama cucu Nabi ini, sama Husain bin Ali ini, diamalkan apa enggak? Dilakukan apa enggak? Iya. Dilakukan. Tadi kan episode pertama. Jadi karena dilakukan, makanya dia bisa menjadi pemuka, pemuda, penghulu surga. Kalau nggak diamalkan, cuma dipelajari tok, nggak bisa. Nih ada. Jadi apa pelajaran dari beliau ini? Pelajaran dari cucu Nabi ini, setelah belajar Ya. Itu diapakan? Ditumpuk begitu saja atau bagaimana? Digunakan. Tapi digunakan. Diamalkan. Jadi bahkan mengamalkan itu paling utama. Iya. Mengamalkan itu paling utama. Walaupun belajar itu mudah nggak? Mencari ilmu itu mudah nggak? Iya. Capek nggak? Capek, melelahkan. Tapi jadi tubuh akan capek dan semacamnya. Tapi itu semua aslinya ada caranya. Salah satunya kalau belajar dari cucu Nabi ini, beliau itu adalah orang yang ikhlas. Yang kedua, beliau itu meniatkan semua perbuatannya itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu jadi dia. Kecapean nggak orangnya? Iya. Walaupun dia capek juga, tapi dia nggak kecapean, dia tetap semangat. Bahkan dia mengisi karungnya di malam-malam, terus dibagikan kepada janda dan anak yatim. Dia membantu, tidak berhenti membantu orang lain. Sering katanya. Ya, dan itu nggak mungkin kalau dia malas-malasan. Jadi dalam sebuah buku disebutkan bahwasannya orang tuanya ini Husain bin Ali, yakni Ali bin Abi Thalib, itu gajinya itu sama dengan yang lain. Gaji apa? Benar. Dia kan pemimpin paling tinggi sebagai khalifah pada waktu itu. Tapi gajinya beliau itu sama dengan gajinya orang-orang yang di bawahnya dia. Ya, yang rakyatnya. Yang istilahnya pekerja, yang bekerja untuk pemerintah. Itu gajinya sama dia.
Kalau sekarang bukan namanya raja, namanya presiden itu gajinya jauh lebih tinggi daripada pekerja biasa. Padahal sama-sama kerja di pemerintah. Kenapa? Ya karena dia orang istimewa. Dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak mempedulikan uang. Ya, intinya itu melakukan apa yang dicintai sama Allah. Melakukan apa yang diridhoi Allah. Dia melakukan melakukan tanpa izin apa enggak? Kalau melakukannya dengan izin dong. Kalau tanpa izin berarti apa? Mencuri. Mencuri itu banyak, bukan hanya ngambil barang, mengambil waktu, meminjam barang tanpa izin itu juga mencuri. Mengambil waktu maksudnya? Mengambil waktu orang lain, mencuri waktu orang lain. Kalau bingung nanti kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Jadi aku punya pertanyaan. Gimana? Kenapa Imam Husain cucunya Nabi itu tidak mau membayar? Itu. Tidak mau membayar. Itu pembahasannya nanti lagi. Sekarang intinya kita tahu bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman itu mengatakan bahwasanya cucu Nabi itu adalah orang yang istimewa. Bahkan ini ada selain tadi Khalifah Utsman bin Affan, ada Anas bin Malik itu melihat cucu Nabi dan dia berkata, sungguh beliau paling mirip dengan Rasulullah. Jadi cucu Nabi itu sangat mirip dengan Rasulullah. Jadi yang paling penting ya kelakuan. Kalau misalnya orangnya mirip, wajahnya mirip, tapi kelakuannya jelek, akan dibilang mirip enggak? Enggak. Dia kelakuannya mirip. Dulu Rasulullah pernah itu malam-malam itu karungnya terus dibagi-bagi. Jadi seperti Husain itu bagi-bagi malam hari. Iya. Ayah Husain ingin nanya, kenapa Husain tidak membayatkan Yazid? Ya, karena ada alasannya. Salah satunya karena itu Yazid orang yang durhaka. Ya, kalau dari catatan sejarah, Yazid itu bukan orang yang kompeten, bukan orang yang memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang khalifah, apalagi menjadi seorang imam. Iya. Jadi ada yang salah paham, menjadi khalifah itu diterjemahkan menjadi raja, seperti raja. Jadi karena raja ya sudah, anak turunnya juga menjadi raja juga. Padahal Rasulullah itu tidak menjadi raja. Rasulullah hidup sederhana dan seterusnya. Nah, karena waktu itu Yazid berperilaku tidak seperti yang diajarkan Rasulullah, makanya Husain bin Ali, cucunya Nabi, tidak membaiat. Gitu. Ceritanya begitu. Ya, aslinya ceritanya panjang, banyak. Jadi ada banyak orang, perlu dikaji. Jadi cara ngajinya gimana? Baca buku, terus ditulis, dikumpulkan. Jadi perkataan-perkataan orang-orang tentang Husain bin Ali itu seperti apa? Kayak nanti ada ucapan dari Nabi, Husain minni wa ana min Husain. Saya ada Husain itu dari saya dan saya itu dari Husain. Itu nanti kok seperti itu dibilangnya, artinya apa? Maksudnya apa? Ya nanti lagi panjang. Yang jelas ilmunya cucu Nabi itu adalah ilmu yang ditransfer, yang turun temurun dari Nabi Muhammad.
Kita lanjut nanti Ayah. lagi ya. Ayah, emangnya hujan